dari 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah wajib yang berjudul Masuknya Bangsa Barat ke Indonesia atau Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini mendorong bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan masuk ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa-bangsa lain seperti Inggris, Prancis, dan Belanda baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan jalan ke Indonesia. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeu Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Baik. Namun ia gagal mencapai Indonesia. Setelah Bartolomeu Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan Baik, Afrika Selatan. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang disebut Bab el Mandeb, Gapura Air Mata. Pada tahun 1498 Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, dan dari sana mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan masuk ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat. Setelah 2 bulan ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Columbus gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal menemukan India, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1519, Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521. Saat mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Ia digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu dalam hal perdagangan yang diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Kedatangan bangsa Inggris dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579. Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan harus berusaha mengembangkan pengaruh di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604 menurut catatan sejarah. Sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, TIC mendirikan kantor-kantor dagangnya di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Japara, dan Makassar. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin Van Nex. Namun ekspedisi ini gagal. Kemudian pada tahun 1595, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan Baik. Dari sana mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Pada awalnya, Belanda gagal persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan di Indonesia. Namun karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah,
Sedikit demi sedikit armada Portugis mulai terdesak. Akhirnya Portugis terusir dari Maluku, menandai era kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak itu, pedagang-pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke Maluku. Adapun sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur adalah sebagai berikut. 1. Gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. 2. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. 3. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Present John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Tujuannya adalah tujuan bangsa Barat ke Indonesia ialah mencari rempah-rempah, memperluas wilayah, dan menyebarkan agama. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.